Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada pernah henti dan putus-putusnya mencurahkan segenap nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Atas berkat nikmat dan karunia dari Allah, alhamdulillah masih bisa juga kita merasakan nikmat kehidupan sampai hari ini, dan dengannya mampu pula kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, datang kita ke rumah Allah Ta'ala ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, melaksanakan sholat fardu zuhur secara berjamaah. Kita tentunya berharap dan berdoa kepada Allah, semoga segenap ketaatan yang kita kerjakan pada hari ini diterima sebagai amal saleh di sisinya dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam, yakninya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada beliau dan dengan senantiasa istiqamah mengikuti sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan, mudah-mudahan kita termasuk di antara umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar kelak, dan mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan bersama dengan beliau dalam surga hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa hari terus berputar dan kita telah memasuki 10 hari pertama di bulan Muharram, bulan yang menjadi tanda bergantinya tahun, yaitu tahun 1446 Hijriah. Ketika kita memasuki tahun baru, kita selalu teringat dan terkenang dengan peristiwa bagaimana hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketahui bahwa perjalanan hijrah Nabi, kalau kita perhatikan dalam sejarah, sebenarnya tidak terjadi pada bulan Muharram itu. Sebagian ahli sejarah meriwayatkan bahwa proses hijrahnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu justru terjadi pada bulan Rabiul Awal. Lalu kenapa kemudian bulan Muharram yang menjadi penentu awal tahun baru? Hal itu tidak lain dan tidak bukan karena memang sebelum Islam datang, orang Arab sudah mengetahui dengan penanggalan kalender Hijriah. Mereka sudah tahu apa itu bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya. Hanya saja memang di dalam umat Islam belum ada penentuan kapan tahun itu dimulai. Sehingga setelah belasan tahun setelah hijrahnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah kemudian orang memutuskan dan menyepakati kapan ditentukan tahun baru bagi umat Islam. Dan periode itu terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ketika itu beliau sedang membuat surat, dan pada tahun sebelumnya juga pernah membuat surat. Lalu kemudian bingung, ini kita mau tulis dengan tahun berapa? Kenapa? Karena memang ketika itu kaum muslimin belum memiliki penanggalan dan tahun yang sudah ditentukan. Akhirnya apa yang terjadi? Berdiskusilah bersama sahabat. Kapan kita menjadikan penentuan tahun baru bagi umat Islam? Ada yang mengusulkan bahwa tahun baru Islam itu ditentukan di tahun lahirnya Nabi. Yang lain mengatakan tidak, kita buat di tahun wafatnya Nabi. Tapi kemudian setelah diskusi berlangsung, akhirnya mereka menyepakati peristiwa bersejarah paling besar yang memberikan pengaruh luar biasa, yaitu peristiwa hijrahnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dipilihlah tahun hijrah itu sebagai tahun permulaan tahun bagi kita umat Islam.
Dan sebagai seorang mukmin, kita tentu mengetahui ada begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari perjalanan hijrah dalam rangka menyelamatkan akidah, kita juga bisa belajar tentang betapa besarnya pengorbanan kaum muhajirin meninggalkan tanah kelahiran, harta bendanya dalam rangka menyelamatkan keyakinannya. Dan juga kita bisa belajar tentang bagaimana strategi yang dirancang Nabi sebelum Nabi melakukan hijrah. Namun ada pelajaran lain kaum muslimin yang bisa kita ambil dalam perjalanan hijrah ini, yang kemudian menjadi sebuah hadis yang kekal mengabadi sampai hari ini. Apa hadisnya? Yaitu sebuah hadis yang merupakan hadis paling populer, mungkin kebanyakan kaum muslimin sudah mengetahui. Itulah hadis pertama dari hadis Arba'in An-Nawawiyah, yaitu berasal tentang peristiwa hijrah itu sendiri. Apa bunyi hadisnya? Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal manusia itu sangat tergantung dengan niat apa dia mengerjakannya. Walikulli imri'in ma nawa wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap manusia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang dia berhijrah dalam rangka mencari keridhaan Allah dan juga Rasulnya, hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka niscaya dia akan sampai kepada apa yang dia niatkan. Tetapi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, tapi siapa yang berhijrah dalam rangka mencari dunia yang dia inginkan, aw imra'atin yankihuha, atau karena ada gadis pujaan hati yang mau dia cari, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Maka ma'asyiral muslimin, sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata hadis yang kita bicarakan barusan adalah hadis yang berbicara tentang niat. Dan ternyata hadis yang berbicara tentang niat itu turun berkenaan dengan peristiwa hijrah Nabi itu sendiri. Apa maksudnya? Di sini ada pelajaran penting luar biasa, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian yang besar tentang persoalan niat ini. Bahkan saking besar dan pentingnya hadis ini kaum muslimin, banyak para ulama kemudian memberikan posisi istimewa terhadap hadis yang satu ini. Sebagai contoh misalnya Imam Bukhari, beliau menjadikan hadis ini sebagai muqaddimah dari kitab sahihnya, yaitu Sahih Bukhari. Kemudian juga kita menemukan Imam Nawawi meletakkan hadis innamal a'malu binniyat sebagai hadis pertama dalam dua kitabnya, seperti kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Beliau juga meletakkannya dalam kitab hadis atau azkar, begitu juga dalam kitab Riyadhus Shalihinnya. Kenapa? Karena betapa pentingnya persoalan niat ini. Para ulama kemudian menjelaskan persoalan niat termasuk masalah besar dalam agama ini. Kenapa? Karena kalau seandainya kita membagi amal manusia kepada tiga hal, yang pertama adalah amalan hati, dan yang kedua adalah amalan fisik, dan yang ketiga adalah amalan lidah, maka ketahuilah persoalan niat mengisi sepertiga dari amalan manusia. Kenapa tidak kaum muslimin? Kalau seandainya amal manusia berkisar di antara tiga tadi, maka sepertiganya merupakan amalan yang bergantung dengan niat seseorang. Baik niat seseorang melakukan sesuatu, maka baik juga yang akan dia dapatkan. Tapi kalau niat di awalnya sudah salah, apa yang menjadi motivasinya melakukan sesuatu sudah keliru, maka khawatirnya apa yang dia kerjakan tidak bernilai apa-apa, justru hanya mendapatkan apa-apa saja dari perhal dunia yang dia inginkan. Makanya para ulama kemudian mengatakan hadis tentang niat ini saking pentingnya dia, bahkan kalau kita bahas dalam berbagai macam kitab fikih, dia bisa memasuki sampai 70 bab fikih yang begitu banyak. Kenapa seperti itu? Karena kita perhatikan
Tidak ada satupun amal kecuali pasti menjadikan niat sebagai rukun yang pertamanya. Kita mau sholat, niat merupakan rukun yang pertama. Kita mau berwudu, niat menjadi penentunya. Bahkan semua ibadah yang kita kerjakan, semua amal yang kita lakukan sangat tergantung dari niat yang kita kerjakan. Maka melalui hadis ini kemudian Nabi mengatakan wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Apa maksudnya? Bukan amalan kaum muslimin. Tentu setiap orang memiliki motivasi dan juga dorongan yang berbeda. Untuk apa dia mengerjakan sesuatu? Salat 5 waktu yang dia kerjakan setiap hari di masjid, sedekah yang dia berikan, haji dan umroh yang dia lakukan, tilawatul Quran yang dia rutinkan, tentu semua yang dia kerjakan itu ada motivasinya, ada dorongannya. Maka ketika seseorang mengerjakan sesuatu, dia harus memperhatikan untuk tujuan apa dia melakukan amalan tadi. Atas dasar dorongan apa, mengapa dia melakukan seperti itu. Kenapa kaum muslimin? Karena kalau seandainya seseorang niatnya keliru, niatnya salah, maka Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang dia niatkan, tapi dia akan kehilangan hal yang jauh lebih besar daripada itu. Orang yang rajin ke masjid bolak-balik mengerjakan sholat 5 waktu, tapi tujuannya karena ada calon mertua yang mau dia cari perhatiannya, atau ada gadis pujaan hati yang sedang dia cari, dia lakukan amal ini, maka boleh jadi niatnya itu akan sampai. Allah pertemukan dia kepada calon mertuanya, Allah pertemukan dia kepada calon belahan hatinya. Hanya itu yang dia dapatkan, tapi kemudian setelah itu habis semua amal ibadah yang dia lakukan. Orang yang bersedekah, yang memperbanyak memberi, orang yang melakukan haji dan umrah, orang yang melakukan berbagai macam amal juga menghadapi persoalan yang sama. Ketika niat ibadahnya bukan dalam rangka mencari ridha Allah, mencari perhatian manusia, mencari sebutan manusia, puji-pujian manusia, maka pasti akan dia dapatkan itu. Kita baru saja kepulangan jamaah yang melaksanakan ibadah haji. Kalau seandainya orang pulang dari haji, maka sebuah sunnah hasanah, kebiasaan yang baik di tengah masyarakat, kita menyebutnya dengan panggilan Pak Haji dan juga Bu Hajah. Ini menunjukkan etika dan juga adab. Bagaimanapun juga ibadah haji adalah ibadah luar biasa. Kita menghormati orang lain dengan memanggilnya Pak Haji dan juga Bu Hajah. Tapi bagi orang yang melakukan ibadah itu sendiri, kalau ketika dia akan berangkat, sudah terngiang-ngiang dalam hatinya, besok kalau sudah balik, dah panggil nama orang kawalai, panggil haji orang lain. Kalau itu yang menjadi motivasinya, ketahuilah dia akan dapat apa yang dia niatkan, tapi dia kehilangan pahala besar yang sudah Allah janjikan. Padahal kita tahu Nabi mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji yang mabrur itu balasannya tidak lain adalah berupa surga. Surga yang luasnya seluas langit dan juga bumi, lebih besar daripada sekedar sebutan haji, Pak Haji dan juga Bu Hajah. Lebih besar daripada sekedar sebutan orang kaya, orang berpunya. Lebih besar sekedar sebutan dia orang yang mampu sehingga dia mengerjakan ibadah, sementara mungkin di kampung halamannya tidak banyak orang yang bisa melakukan hal yang serupa. Maka kepada kita yang melakukan ibadah, para ulama senantiasa memberikan peringatan. Hendaklah bagi seorang muslim memperhatikan ketika dia mengerjakan sesuatu, harus dia jaga niatnya pada 3 tempat. Di mana saja itu? Yang pertama, dia hendaklah menjaga niatnya sebelum dia melakukan ibadah. Ketika kita akan melakukan ibadah, sesekali coba kita tanyakan diri kita, kenapa kita mengerjakan ibadah ini? Untuk apa kita melakukannya? Kalau salat 5 waktu yang kita kerjakan karena dia sudah menjadi rutinitas, hati-hati kaum muslimin. Jangan-jangan kita mengerjakan salat ini karena memang setiap jamnya kita sudah terbiasa melangkahkan kaki, tapi bukan karena mencari ridha Allah, hanya karena dia sudah menjadi aktivitas rutinitas kita. Sama seperti kita pergi ke kamar mandi setiap pagi untuk pergi mandi maupun buang air. Sama ketika tiba jamnya, jam pagi, siang, malam, kita datang waktu makan, maka kita pun juga makan. Kalau seandainya ibadah hanya sekedar rutinitas, maka khawatir dia kehilangan ruh dari niat apa yang kita kerjakan ibadah tadi. Maka sebelum kita beribadah, ada baiknya kita bertanya untuk apa ibadah ini kita kerjakan. Ketika kita melakukan ibadah, saat itu juga kita bertanya, apakah niat yang pertama sekali kita lakukan masih berada pada fungsinya? Apakah masih sesuai dengan niat awalnya? Atau justru malah sudah dipengaruhi oleh niat-niat yang lain?
Begitupun ketika kita sudah selesai beribadah, maka mari kita jaga kembali. Tidak sedikit orang awal mulanya niatnya masih bagus, ketika ibadah niatnya masih terjaga, tapi setelah ibadah setan datang untuk mengganggunya, setan datang untuk menggodanya, sehingga ibadah yang awal mulanya dalam rangka mencari ridha Allah justru kemudian berubah mencari pandangan manusia, mencari puji-pujian manusia. Maka lewat hadis ini Nabi mengatakan, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih." Siapa yang niat hijrahnya demi mencari ridha Allah dan Rasulnya, maka dia akan sampai kepada niat yang dia niatkan. Tetapi siapa yang niat hijrahnya karena dunia yang ingin dia capai atau karena perempuan yang ingin dia nikahi, maka dia akan sampai kepada niatnya tapi dia kehilangan pahala yang besar berupa keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita kaum muslimin bahwa apapun bentuk ibadah, terutama dalam rangka mencari amal akhirat, mencari keridhaan Allah, itu sangat mungkin sekali dimasuki oleh niat-niat duniawi. Seperti hijrahnya Nabi dan juga para sahabat. Orang sepakat mengatakan bahwa hijrah itu pasti mencari ridha Allah. Kenapa? Tidak ada yang dicari manusia di kota Madinah. Orang-orang yang tinggal di Mekah ketika mereka hijrah, mereka tinggalkan kampung halamannya. Mereka punya rumah, mereka tinggalkan rumahnya. Mereka punya sawah ladang, mereka tinggalkan semua. Kenapa? Tidak mungkin dibawa. Tidak ada ekspedisi yang bisa membawa rumah mereka. Tidak ada ekspedisi yang mengangkat perabotan mereka. Apa yang bisa mereka bawa hanya yang melekat pada badan dan juga yang bisa diangkut pada tunggangan. Kalau tidak bisa semuanya tinggal, maka hijrah adalah perjuangan menjaga akidah dengan meninggalkan segenap harta benda yang dimilikinya. Tetapi ternyata amalan akhirat itu kalau tidak dijaga, maka bisa juga niat-niat duniawi yang memasukinya. Maka sekali lagi kaum muslimin, ketika kita melaksanakan ibadah, ketika kita dalam ibadah, bahkan setelah kita melakukan ibadah, maka mari jaga niat kita. Karena setiap orang yang berniat pasti akan sampai kepada apa yang dia niatkan. Kalau niatnya mencari Allah, Allah yang akan dia temui. Tapi kalau dunia yang dia niatkan, dunia insya Allah akan dia dapat. Tapi sudah Allah habiskan pahala untuknya di hari kiamat kelak. Ini yang bisa kita sampaikan. Lebih dan kurang minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allah